Ya, baik teman-teman, kemudian ya kita lanjutkan dengan pembahasan soal dulu, baru kita lanjutkan materinya. Pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan secara umum adalah, ini disuruh aja untuk ngecek yang mana yang benar urutannya ya. Yang A kita baca, otot diafragma relaksasi, maka ini tentang ekspirasi ya. Otot diafragma relaksasi, maka volume rongga dada menjadi kecil dan udara keluar. Ya benar ya. Yang A ini benar. Jawabannya A. Tidak apa-apa, baca yang lain. Otot diafragma relaksasi, volume rongga dada harusnya kecil, udara keluar ya, karena tentang ekspirasi, relaksasi itu. Otot diafragma kontraksi, maka inspirasi, volume rongga dada jadi kecil. Ya salah, karena kalau kontraksi volume rongga dada harusnya besar ya, dan nanti udara masuk itu bisa benar. Udara keluar ya, udara keluar, maaf. Kemudian otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk jadi naik, betul ya. Volume rongga dada jadi kecil harusnya, bukan besar. Tekanan udara naik, kalau relaksasi kan naik, dan udara keluar. Jadi salah semua ini ke belakang. Yang error, otot antar tulang rusuk berelaksasi ya, maka dia ekspirasi. Tulang rusuk jadi naik, salah ya. Yang ke belakangnya artinya udah ya. Volume rongga dada jadi kecil ya, relaksasi kan jadi kecil ya, betul. Tekanan udara turun, tekanan udara harusnya naik, udara keluar kalau relaksasi. Artinya jawabannya A. Kemudian selanjutnya sama enggak sih? Hampir sama soalnya ya. Pada proses pernafasan, bila otot antar tulang rusuk kontraksi, maka kalau kata kontraksi diingat langsung inspirasi. Kalau inspirasi rongga dada harus besar gitu ya. Maka jawabannya kalau bukan A, C atau E gitu. Ketika volume rongga dada membesar, maka tekanan udara harus kecil, maka ini salah. Ini benar ya. Kemudian udara jadi masuk gitu. Maka ini salah, jawabannya C. Kemudian selanjutnya berikut ini pilihan yang benar ketika terjadi mekanisme ekspirasi, yaitu ekspirasi maka otot diafragma harus relaksasi. Otot diafragma dalam kondisi relaksasi, betul ya. Otot antar tulang rusuk kontraksi, salah ya, harusnya relaksasi. Otot dinding perut kontraksi, ekspirasi. Ini juga sepertinya benar ya. Otot dinding perut itu kalau ekspirasi dia kontraksi. Kemudian yang D, tulang rusuk dan tulang dada terangkat naik, ekspirasi kan dia turun, tekanannya jadi besar. Maka ini ada dua jawaban yang bisa benar ya, yang A dan C. Kan keduanya saling bekerja berlawanan. Kalau ekspirasi ya otot diafragma dalam kondisi relaksasi, sementara otot dinding perut kontraksi. Artinya kita harus ngecek dulu soalnya ya. Mungkin ada yang salah ketik apa gimana gitu, karena bisa dua jawaban ini. Ya, kemudian organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses pernafasan, tulang rusuk ya benar, ini alat gerak pasifnya. Otot antar tulang rusuk, betul. Diafragma alat gerak aktif. Otot perut juga alat gerak aktif. Maka jawabannya error. Benar semua ya. Kemudian kita masuk ke materi terakhir untuk hari ini, yaitu tipe pernafasan ya. Pernafasan itu ada dua macam, atau respirasi itu ada dua macam di sini, atau boleh tiga malah ya.
Ada respirasi eksternal, ada respirasi internal, dan ada sebenarnya di sini respirasi seluler yang proses ini. C6H12O6 plus O2 itu respirasi seluler. Maka ada tiga istilah. Apa yang terjadi? Apa bedanya respirasi eksternal dan respirasi internal? Kalau kita lihat, respirasi eksternal adalah pertukaran udara atau pertukaran gas-gas yang terjadi antara alveolus dengan kapiler darah. Maka nanti di sini oksigen dari alveolus itu masuk ke kapiler, sementara CO2 dari kapiler ya masuk ke alveolus. Terjadi pertukaran di sana, di mana perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial istilahnya. Apa maksudnya? Jadi tekanan parsial, tekanan sebagian, tekanan parsial yang ada di alveolus, tekanan parsial oksigen ya yang ada di alveolus itu lebih tinggi dibanding tekanan parsial yang ada di kapiler darah. Maka bergeraklah secara difusi dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah. Nah, gitu ya untuk oksigen. Sebaliknya CO2, tekanan parsial yang ada di kapiler darah itu lebih tinggi ya dibanding tekanan parsial CO2 yang ada di alveolus. Maka CO2 berdifusi ya dari tekanan parsial tinggi yang ada di kapiler menuju ke alveolus yang tekanan parsialnya lebih rendah. Maka kemudian ketika oksigen itu masuk ke dalam darah, dia akan segera diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah ya. Terdapat di dalam sel darah merah. Yang kemudian nanti membentuk namanya HBO2 atau oksihemoglobin. Membentuk oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobinnya oleh sel darah merah kemudian kalau dicerita detail di sini ya akan menuju ke jantung ya melalui, jadi masuk di kan nomor 2 nih, ada gambar nomor 2 nih. Masuk di sini, masuk ke serambi kiri dari jantung. Maka nomor 2 ini maksudnya adalah vena pulmonalis ya, dari paru-paru ke nomor 2. Nomor 2 itu vena pulmonalis. Kemudian dari serambi kiri masuk ke bilik kiri ya. Dari bilik kiri keluar nomor 3 ini aorta ya. Kemudian aorta bercabang menjadi arteri ya, lebih banyak, kemudian arteriola. Kemudian dari arteriola ke kapiler di darah sini nomor 4. Di nomor 4 di kapiler ini ya, maka kemudian HBO2 ya kemudian pecah menjadi Hb plus oksigen gitu ya. Hb itu ketika tidak mengikat oksigen itu disebut deoksihemoglobin, hemoglobin yang melepaskan oksigen, dari kata de melepaskan atau kehilangan oksigen. Maka kemudian oksigen ya berpindah dari kapiler menuju ke jaringan. Kenapa? Karena tentang tekanan parsial juga sama konsepnya. Tekanan parsial oksigen di kapiler itu lebih tinggi dibandingkan di jaringan. Maka kemudian oksigen berpindah secara difusi ya dari kapiler ke jaringan. Apa yang terjadi di sana? Oksigen digunakan oleh sel-sel di seluruh tubuh ya untuk respirasi seluler, bergabung dengan glukosa C6H12O6 menghasilkan CO2 plus H2 plus ATP. Kemudian setelah ATP digunakan untuk aktivitas sel ya, sementara CO2 dan H2O sebagai sisa metabolisme dibuang oleh sel. Nah, untuk CO2 nanti ya, dia bergerak menuju ke kapiler darah ya, nanti bergerak menuju ke vena, venula, vena cava ya, dan seterusnya. Maka CO2 di nomor 5 ini ya, masuk ke kapiler baru ke vena gitu. Apa yang terjadi di sini teman-teman? Kalau oksigen tadi cara pengangkutannya cuma satu, yaitu diikatkan dengan Hb ya, dengan cara oksihemoglobin. Kendaraannya cuma satu, yaitu Hb. Maka untuk CO2 kendaraannya ada 3, atau cara pengangkutannya ada 3. Yang pertama, CO2 itu langsung diangkut di plasma darah ya, langsung terlarut di plasma darah. Jumlahnya tidak banyak, hanya 7%.
Kemudian nanti sebagian besar dari CO2-nya, yaitu kurang lebih artinya sisa dari 7% itu 93% ya, masuk ke dalam sel darah merah. Ya. 7% tetap di plasma darah, 93% masuk ke dalam sel darah merah. Nah, dari 93% yang masuk ke dalam sel darah merah, 23% diantaranya diikatkan oleh Hb, diikat sama Hb yang tadi Hb melepaskan oksigen tuh. Nah, sekarang gilirannya Hb menangkap CO2 di sini. Sehingga terbentuk HbCO2, disebut juga karbaminohemoglobin. Ya. Kalau Hb mengikat oksigen disebut oksihemoglobin. Kalau Hb mengikat CO2 disebut karbaminohemoglobin. Kemudian sisanya ya, sisa yang 23% tadi, jadi ada berapa tuh? 93 kurang 23 70% ya. 70% sisanya nanti ya, CO2 itu akan membentuk HCO3- atau ion bikarbonat gitu. Caranya gimana? Nanti di dalam sel darah merah teman-teman, CO2 akan berikatan dengan air di dalam sana ya. Kemudian membentuk namanya H2CO3 atau asam karbonat. Nah, oleh suatu enzim namanya karbonat anhidrasa ya. Karbonat anhidrasa ini mempercepat perombakan H2CO3 menjadi H+ plus HCO3-. Maka kemudian ya, yang dihasilkanlah H+ proton dan ion karbonat HCO3-. Nah, yang H+ ini teman-teman itu bisa menyebabkan asam terhadap darah ya. Maka H+ diikat oleh Hb. Nah gitu. Hb H+. Maka di sini Hb kita cerita udah 3 fungsinya ya. Tadi pertama mengikat oksigen HbO2, kemudian mengikat CO2, kemudian yang ketiga dia juga bisa mengikat H+ ya, agar darah kita jadi enggak asam gitu. Sementara yang HCO3 ini teman-teman, ion karbonat ya, keluar dari sel darah merah menuju ke plasma darah ya, sebagai bentuk pengangkutan CO2 yang ketiga ya, sebanyak 70%. Jadi ion karbonat itu di dalam darah kita fungsinya 2. Pertama adalah sebagai bentuk pengangkutan CO2 yang paling banyak malah ya. Yang kedua, fungsi dari HCO3- di dalam darah, dia juga sebagai buffer pH di sana ya. Jadi dia mengatur agar pH darah kita tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa, yaitu dengan cara sebagai buffer dia ya. Dia ngikat H+ nanti kalau ada proton di dalam darah kita. Ini udah kita pelajari juga pembahasannya di sistem sirkulasi ya. HCO3- itu adalah ion utama yang berperan di dalam menjaga pH darah kita agar tetap homeostasis atau normal ya, kisaran 7,4 plus minus 0,5. Boleh 7,35 ya, boleh sampai 7,45 maksimalnya. Maka kemudian ya, CO2 bergerak dari kapiler menuju ke venula ya, dari venula menuju ke vena. Kemudian di nomor 6 itu ada nomor 6 ya, dari nomor 5 kan nomor 6. Darah vena masuk ke jantung. Nomor 6 ini vena cava superior dan inferior yang udah kita pelajari di sistem sirkulasi. Vena cava superior itu asalnya dari bagian tubuh atas ya, kepala, dada, leher ya. Sementara vena cava superior asalnya dari bagian tubuh bawah, dari kaki, dari perut ya, dan seterusnya, masuk ke dalam serambi kanan. Dari serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan dibawa menuju ke paru-paru oleh pembuluh darah. Di proses ketujuh itu maksudnya adalah arteri pulmonalis gitu ya. Maka arteri pulmonalis membawa darah menuju ke paru-paru, kemudian di sana dilepaskan CO2 gitu ya. Dilepaskan CO2 menuju ke alveolus untuk bertukar dengan oksigen. Maka prosesnya gimana? Kalau yang nomor 1 tadi ini gampang ya. CO2 kan cuma terlarut dalam plasma darah, maka bisa langsung dia
ke alveolus. Yang penting perbedaan tekanan parsialnya ada, ya. CO2 tekanan parsialnya besar di kapiler, maka bergerak ke alveolus yang tekanan parsialnya lebih rendah. Sementara kalau yang HbCO2 di dalam sel darah merah, maka dia akan melepaskan HbCO2 akan pecah menjadi Hb plus CO2. CO2 kemudian bergerak ke alveolus, sementara Hb di sini akan mengambil oksigen. Nah, gitu ya. Sementara gimana kalau yang dalam bentuk HCO3- ini? Maka kalau dalam bentuk HCO3- dia harus masuk ke dalam sel darah merah dulu, dari plasma darah masuk ke sel darah merah. Di dalam sel darah merah HCO3- ya berikatan dengan H+. Jadi H+ tadi itu lepas gitu. Sehingga HCO3- ngambil H+, sementara Hb ngambil oksigen juga. Kemudian kebalikannya HCO3- plus H+ oleh enzim karbonat anhidrasa dipercepat perubahannya menjadi H2CO3 asam karbonat. Habis itu berubah jadi CO2 plus H2O. Maka CO2 dan H2O ini kemudian keluar menuju ke alveolus. Kemudian siklusnya berulang gitu ya. Maka intinya ada respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara kapiler darah dengan alveolus, ya. Sementara kalau respirasi internal dalam, pertukaran antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh atau seluruh jaringan tubuh. Kita coba bahas beberapa soal ya. Pembuangan sisa metabolisme karbohidrat dan lemak dari sel-sel jaringan ke paru-paru paling banyak diangkut dalam bentuk apa? Ini ada sisa metabolisme, ada karbohidrat dan lemak ya. Kan nutrisi kita ya, metabolisme kita ada 4 makromolekul, karbohidrat ya, kemudian lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat, DNA, RNA gitu, asam nukleat. AN ini asam nukleat ya. Kalau karbohidrat dan lemak unsurnya cuman CHO. Maka nanti kalau dia di metabolisme, dia hanya menghasilkan CO2 plus H2O. Ya. Menghasilkan CO2 plus H2O. Sementara kalau dua yang ini teman-teman, protein dan asam nukleat, selain CHO dia juga punya unsur nitrogen ya. Kita akan belajar di sistem ekskresi. Kalau dia mengandung unsur nitrogen, maka nanti dia harus melepaskan NH3 ya, atau amonia yang kemudian dirubah jadi urea. Maka untuk perombakan protein dan asam nukleat itu selain menghasilkan CO2 dan H2O juga menghasilkan urea yang dibuang melalui ginjal ya bersama urin. Maka kalau yang ditanyakan hanya metabolisme karbohidrat dan lemak, maka sisanya hanya berupa CO2 ya. Dan CO2 diangkut dalam 3 bentuk ya. Dalam plasma darah 7% ya. Kemudian dalam bentuk HbCO2 ini ada 23%, paling banyaknya HCO3- sebanyak 70% gitu. Maka ini karena ditanyakan paling banyak, jawabannya yang B, HCO3- atau ion karbonat. Pada proses pernapasan dengan laju peningkatan pernapasan proses berikut yang berhubungan dengan peningkatan laju pernapasan. Meningkat laju pernapasan itu artinya meningkat pengeluaran CO2 itu. Jadi meningkat pengeluaran CO2. Nah, sementara CO2 kan dihasilkan oleh metabolisme atau respirasi seluler. Maka ini benar ya, karena peningkatan aktivitas otot kan butuh ATP. Nah, untuk menghasilkan ATP dia butuh respirasi seluler. Maka semakin meningkat respirasi seluler, maka semakin meningkat laju pernapasan untuk membuang CO2 itu. Peningkatan CO2, jadi kalau udah dihasilkan tadi ATP, dihasilkan CO2, maka meningkat CO2 ya. Kemudian meningkat HCO3- dalam darah sebagai cara pengangkutannya ya. Kemudian juga semakin banyak CO2 teman-teman, itu semakin asam darah kita ya. Semakin asam maka peningkatan pH darah ya. Maka jawabannya di sini yang tidak berhubungan adalah peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian kondisi asidosis memicu peningkatan aktivitas inspirasi.
Kata kunci asidosis artinya pH darah terlalu rendah, di bawah 7,4 ya, atau 7,35. Kok bisa penyebabnya asam? Itu adalah karena meningkatnya jumlah CO2 di dalam darah sebagai hasil aktivitas seluler, respirasi seluler gitu. Ya, semakin banyak CO2 intinya kan akan semakin banyak H2CO3, semakin asam darah kita gitu ya. Maka nanti semakin asam, maka butuh untuk dikeluarin CO2-nya. CO2 dikeluarin, maka itu tentang ekspirasi. Harusnya memicu peningkatan ekspirasi, bukan inspirasi. Maka pernyataan pertama salah. Kemudian peningkatan kadar oksigen menyebabkan darah bersifat asam. Yang berkaitan dengan asam basanya darah adalah CO2 dan bukan oksigen. Maka pernyataan kedua juga salah, soal ini jawabannya error. Kemudian soal selanjutnya, CO2 dari jaringan ditransfer ke alveolus paru-paru melalui darah paling banyak. Ini berulang aja ya, keluar di tahun kemarin nih. Paling banyak dalam bentuk ion karbonat, HCO3 minus. Kemudian soal selanjutnya, pernyataan manakah yang tidak benar dalam kaitan dengan pertukaran oksigen dan CO2 pada sistem pernapasan manusia? Yang A, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus dan sel jaringan tubuh. Maka ini langsung jawabannya sebenarnya. Pertukaran oksigen, CO2 dan oksigen itu terjadi secara difusi istilahnya, bukan osmosis. Osmosis itu perpindahan air dari tekanan osmotik dari hipo ke hiper ya, dari hipotonik ke hipertonik. Air bergerak dari yang encer ke pekat gitu. Maka jawabannya langsung A. Yang lain artinya benar semua ya, bisa dibaca sendiri nanti pilihan-pilihan yang lain. Kemudian selanjutnya, sebagian besar CO2 hasil respirasi mamalia dikeluarkan melalui sistem respirasi. Ini ada kata sebagian besar. Jadi CO2 respirasi seluler itu teman-teman tadi kan diangkut dalam 3 bentuk. CO2 dalam plasma, terlarut dalam plasma darah. Kemudian yang kedua dalam bentuk HbCO2, yang ketiga adalah HCO3 minus gitu. Kemudian dibawa oleh darah ketiganya menuju ke sistem ekskresi untuk dibuang ya. Nah, pertanyaan di soal, apakah katanya sebagian besar CO2 itu dibuang melalui paru-paru, sistem respirasi? Sebagian besar apa semua jawabannya? Apakah CO2 dikeluarin semuanya melalui paru-paru ataukah ada tempat lain? Ya. Maka jawabannya benar ya. Tidak semua, hanya sebagian besar. Sebagian kecilnya kemana? Sebagian kecilnya kita belajar di sistem ekskresi nanti, itu dibuang melalui urin ya, oleh ginjal. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang ion karbonat tadi, HCO3 minus ya. Maka HCO3 minus itu bisa dikeluarin ya, dieskresikan melalui urin ya, oleh ginjal. Maka bukan oleh paru-paru, tapi hanya sedikit. Oleh karena itu kata kunci ini sebagian besarnya udah benar ya. Sebagian besar melalui paru-paru, sebagian kecil melalui ginjal gitu. Pernyataan pertama benar. Sebabnya di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dan CO2. Pernyataan keduanya juga benar. Ya, di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dan CO2. Tapi tidak berhubungan ya, tidak berhubungan, maka jawabannya B. Seandainya dia jelasin alasannya kenapa sebagian besar CO2 di paru-paru, misalnya alasannya karena sebagian kecilnya di ginjal, maka itu bisa berhubungan. Maka ini nggak berhubungan ya. Kemudian selanjutnya molekul atau senyawa yang bisa berikatan dengan Hb adalah
Tadi udah kita sebutkan ada 3 ya. Kalau di ini Hb bisa mengikat oksigen, bisa mengikat CO2, bisa mengikat proton atau H+. Nah, di sini selain bisa mengikat ketiga yang tadi kita sebutkan, dia juga bisa mengikat karbon monoksida atau CO. Maka jawabannya error. Jadi CO ini adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil ya. Dia pencemar udara, polutan yang ada di udara. Maka kalau di udara ada karbon monoksida, ada CO2, ada oksigen ya, kemudian masuk ke paru-paru kita, Hb itu akan mengikat yang CO ya. Dia lebih senang yang karbon monoksida, istilahnya daya afinitas hemoglobin itu paling besar terhadap karbon monoksida. Ya, maka nanti ketika ada CO di udara masuk ke paru-paru kita bersama oksigen dan CO2, maka yang lebih dipilih adalah CO. Efeknya nanti kemudian Hb atau sel darah merah yang dibawa ke seluruh jaringan tubuh itu karbon monoksida, bukan oksigen. Efeknya tubuh kita kekurangan oksigen, disebut asfiksi. Ya, ada namanya penyakit asfiksi ya, disebabkan karena pencemaran udara berupa karbon monoksida. Ini soalnya berulang aja tadi sama ya, yang jawabannya osmosis. Ini jawabannya A.